Tidak ada yang bisa menyertai Tuhan. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang ada, apakah mungkin ada sesuatu yang bisa menyertai Allah di situ? Enggak. Dirinya ada yang ada situ Bapak Ibu. Kapan baru dia itu bisa menjelaskan dirinya, menceritakan dirinya? Kapan baru kita bisa mengenal dirinya, memahami dirinya? Ketika dia telah mentajalikan dirinya. Makanya sebelum dia mentajalikan dirinya, ini disebut namanya alam nazarullah. Apa? Alam nazarullah. Alam nazarullah ini apa nih? Alam pikir Allah. Alam pikir Allah itu tiga Bapak Ibu. Ya. Alam pikir Allah itu ada 3. Ini masih di sini Bapak Ibu ya. Belum ada apa-apa lagi alam pikir Allah itu. Yang pertama namanya alam al-malail a'la. Malail a'la. Raf-raf. Kemudian betul makmur. Jadi di Baitul Ma'mur ini, di Raf-raf dulu Bapak Ibu ya. Ini yang tertinggi Raf-raf. Ketika itu, apa kata Allah? Ya. Kalaulah aku ciptakan sesuatu, ya, maka nanti ada pula yang mengaku diriku ini Tuhan ya. Ada pula yang mengaku dirinya Tuhan. Kalau tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada pula nanti yang mengenal dan memahami siapa aku ini sebenarnya. Ya. Jadi mau aku ciptakan atau tidak aku ciptakan, mau jadi Tuhan atau tidak jadi Tuhan, mau beriman dia atau kafir, dia kan aku saja yang ada di situ. Jadi tidak ada siapa-siapa situ. Ini cerita aku, gitu Tuhan. Pada maqam al-malail a'la ini, ya, walaupun dia mengaku Tuhan, walaupun dia tidak mengaku Tuhan, walaupun dia patuh atau tidak patuh, semuanya ini adalah sandiwara aku aja semuanya ini. Pada makom Baitul Ma'mur ini, ya, barulah sempurna Allah menciptakannya. Allah ingin tahu, ya, bagaimana sebenarnya, apakah dia patuh kepada aku atau tidak? Apakah dia bertuhan kepada aku atau tidak? Bagaimanapun ini adalah cerita dan sandiwara aku. Baru setelah sempurna ini, barulah Allah menzuhirkan namanya Nur itu Bapak Ibu. Nur yang diciptakan Allah dulu. Makanya Allah katakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku akan menciptakan sesuatu dari diriku. Supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Semuanya itu Bapak Ibu di dalam nazarullah semuanya. Lalu barulah Allah zahirkan tajalli dirinya yang disebut namanya dengan nur. Nur Bapak Ibu. Ketika telah bertajalli Allah itu berupa nur, maka Allah pun bertanya kepada nur nih. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Lalu apa kata nur ini? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Allah bertanya sekali lagi. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa aku? Lalu dia pun menjawab kembali, anta, ana, engkau ya engkau, aku ya aku. Lalu kali yang terakhir, Allah bertanya lagi, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Rupanya apa yang telah berada di alam nazarullah tadi, Bapak Ibu,
Baitul Ma'mur, Rafa al-Mail A'la, yang sebut namanya alam azali, alam sulhul qadim, alam tanzizi qadim itu zahir rupanya Bapak Ibu. Ini dalam bikin itu zahir. Kalau aku ciptakan sesuatu nanti dia ngaku Tuhan tuh. Kalau tidak aku ciptakan pula sesuatu, tidak ada pula yang mampu mengatakan aku ini Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Rupanya apa yang ada di dalam nazarullah tadi, Tuhan ini benar-benar zahir Bapak Ibu. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ya. Lalu diujilah oleh Allah. Ini kan nur nih, terang. Ibarat nih lampu nih 10 watt ya. Ini dengan lampu 15, itu bahasanya. Sama-sama terang nampaknya. Tidak ada yang mengaku ya engkau kok, aku gitu. Sama-sama terang deh. Ini kias saja Bapak Ibu ya. Lalu untuk menentukan siapa engkau dan siapa aku, apa kata Allah? Ya, nur Allah itu. Sekarang engkau larilah. Engkau menghilanglah, engkau menjauhlah. Aku yang akan mencari dan menemui akan dirimu. Kalau memang engkau Tuhan, aku yang akan mencari. Menghilanglah nur ini Bapak Ibu. Menghilang. Kemana dia mau menghilang? Karena dia belum sadar, karena belum tahu bahwa dirinya itu wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa sesungguhnya diri itu bagian daripada diri Tuhan. Namun dia belum menyadari itu. Maka kemanapun dia menghilang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya itu? Kemanapun kamu berada, lari, menghilang. Aku tetap hadir beserta dirimu, kata Allah tuh. Karena dirimu bukanlah dirimu. Dirimu nyatanya akan rupa wujud diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya aku. Setelah dia menghilang, ya, maka Allah mencari dan menemuinya. Ketika itu, dapatlah sama Allah. Inilah diri engkau, inilah dirimu. Karena engkau itu bikuli bisyai'in muhit. Engkau itu dalam peliputan diriku. Tidak kemana-mana Bapak Ibu. Setelah ditemuinya nur tadi, yang merasa Tuhan, yang mengaku Tuhan tadi, sekarang apa kata Allah? Engkau cari pula laku lagi. Lalu Allah menghilang. Kemana menghilangnya Bapak Ibu? Inilah ibarat pisau. Pisau ini kan belum ada sarungnya. Lalu dengan pisau ini dibuatnya sarung. Setelah sarungnya siap, kemana masuk pisaunya? Masuk ke dalam sarungnya. Ini yang disebut namanya fana itu. Fana. Ya. Nur Allah tadi betul-betul fana dia ke dalam nurnya Muhammad ini. Nyatu dia. Ini bahasanya menyatu. Seperti ya yang disampaikan namanya dengan hulul, yang disebut namanya dengan ittihad, yang disebut namanya dengan manunggaling kula Gusti itu. Yang disebut namanya dengan wahdatul wujud. Sebenarnya itu untuk menceritakan tentang keesaan diri Tuhan. Bukan seperti ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini kalau bercerita itu mesti dipahami dengan hati, dengan rasa, dengan hakikat. Jangan dipahami dengan logika dan akal. Kalau dipahami dengan logika dan akal, maka berpisahlah Nur Muhammad dengan Allah. Berpisah. Dia nggak berpisah ini. Tapi untuk menghantarkan paham. Karena Muhammad dirinya sudah dikenal oleh Allah, lalu Muhammad pula ingin mencari Tuhan lagi. Kemana Tuhan ini lebur dan fana? Tuhan itu lebur dan fana ke dalam Nur Muhammad itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Tuhan. Maka jangan dicari aku lagi, aku telah lenyap menjadi rahasia dirimu. Ketika Allah sudah lenyap menjadi rahasia Nur Muhammad tadi, kemana Muhammad akan mencari Bapak Ibu? 7 petala langit dan bumi, ke aras, ke kursi, luh dan mahpus, barat dan timur dan dicari oleh Nur Muhammad. Bahasa wa'ala dikisai di Nur Muhammad Tuhan. Tidak kunjung berjumpa Bapak Ibu. Tidak bertemu. Ketika Nur Muhammad tadi sudah capek dia mencari Nur Allah tadi, sudah capek dia mencari Tuhan tadi, maka terduduklah dia Bapak Ibu. Ini selalu bahasa syariah lagi diperkias lagi. Bapak Ibu kalau sudah capek berjalan, capek berlari, duduk lagi di situ.
ya, ketika dah duduk, barulah terdengar di dalam dirinya itu, innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Belum juga sadar Muhammad ni ya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Barulah Allah mengatakan kembali, innani anallah, la ilaha illa ana. Disitulah baru Nur Muhammad paham dan sadar dia bahwa yang mengatakan itu adalah Tuhan. Baru disaut oleh dia Muhammad Rasulullah. Inilah awal di mana Allah memperkenalkan dirinya. Awal di mana Allah ya menjelaskan dirinya. Mana yang abid, mana yang ma'bud, mana yang khalik, mana yang makhluk, mana yang qadim, mana yang baharu. Siapa Tuhan, siapa hamba. Ini makomnya nih. Makom Allah menjelaskan dirinya. Innani anallah, aku ni Allah, aku ni Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang wujud yang nyata, melainkan wujud yang nyata itu adalah aku. Barulah di situ Muhammad mengatakan Muhammad Rasulullah itu. Akulah Muhammad utusan engkau itu ya Allah. Setelah Nur Muhammad ini ya sudah mengakui Allah itu Robnya, antar Robbi wa ana abduka, maka setelah itu Bapak Ibu, 125.000 tahun dalam hitungan Tuhan, barulah Allah mengambil sumpah dan janji kepada sekalian ruh. 125 tahun. Setelah Allah memperkenalkan diri kepada Nur Muhammad, barulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Alastu birabbikum. Lalu apa sekalian ruh menjawab? Qalu bala syahidna. Nih. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka ruh menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan kamilah yang bersaksi. Ketika dia sudah mengatakan engkau adalah Rabbku dan kamilah yang bersaksi, disitulah dia berbaiat itu. Disitulah letaknya dia itu melakukan sumpah setia yang disebut namanya dengan baiat. Apa kata ruh kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat apa namanya nih Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah syahadat apa nih? Syahadat tauhid nih. Syahadat tauhid itu ruh yang menjelaskannya. Aku bersaksi tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Engkau ya Allah. Baru Allah juga bersaksi juga di situ. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan aku. Setelah sempurna penyaksian tadi Bapak Ibu, sudah ada pengakuan di situ antar Rabbi wa ana abduka, barulah Allah tetapkan namanya takdir kepada dirinya. Apa takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya itu? Ada dua Bapak Ibu yang ditetapkan Allah yang mesti kita imani. Yang pertama, ya, sebagai bukti dan janji kita kepada Allah yang Allah takdirkan itu, yang pertama itu mengakui Allah sebagai Rabb kita. Tuh. Akui Allah sebagai Rabb. Yang kedua, tunduk patuh kita menjalani apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Nih tunduk patuh. Itu isi baiatnya tuh, isi janjinya. Tunduk patuh. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Tunduk patuh. Itulah isi janji kita kepada Tuhan. Makanya ketika kita telah mengakui Allah itu sebagai Rabb kita dan kita ini tunduk patuh kepada takdirnya,
disitulah kita menjalankan apa yang menjadi maunya Allah di situ. Di mana kita menjalankan apa yang menjadi maunya Allah itu setelah kita ini berada di alam dunia ini. Nah, setelah kita berada di alam dunia, barulah ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Sebelum ruh dibungkus, dia hanya sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi, anta rabbi wa ana abduka. Karena ini ada alam ma'rifat itu alam tunduk patuh Bapak Ibu. Alam ruh. Tuh. Maka untuk menjalankan suatu cerita kita dengan Tuhan, janji kita dengan Allah, apakah kita masih bertuhan kepada Allah, atau bertuhan kita kepada nafsu kita, maka dibentangkan Allah namanya alam dunia. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Barulah terbentang alam dunia. Alam dunia ini yang disebut namanya alam apa, Bu? Hah? Alam dunia disebut namanya alam syahada. Alam syahada itu disebut namanya alam apa? Lupa ngaji. Alam dunia, alam syahada. Namanya alam tanzizi muqaddar. Atau disebut juga namanya alam mahfuz. Atau juga disebut namanya alam syariat. Atau disebut namanya alam mayang. Alam nasud. Nah, itu. Nah, nasud. Jadi alam nasud, alam mahfuz, alam syariat, alam tanzizi muqaddar, alam syahada, itu adalah alam dunia. Nih, alam dunia, Pak Ibu. Untuk apa Allah ciptakan alam dunia? Alam syariat, alam mahfuz tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin tahu, ya, siapa yang paling sempurna, yang paling baik imannya, Islam, tauhid dan makrifatnya. Aku bentangkan alam dunia. Di sinilah kita menjalankan cerita Tuhan itu. Cerita Allah itu sini mainnya. Berapa tahun kita hidup di alam dunia ini? Itulah dikasih gambar oleh Rasul. Berapa tahun kita mampir di sini, dia kasih tahu gambarannya. Akmaru ummati baina sitin wa sab'in wa aqaluhu man yajuju zalik. Rata-rata umur umatku, usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Berkisar sampai 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhu man yajuju zalik. Kalau ada yang melebihi 70 tahun, 80, 90 tahun, ada cuma sedikit, kata Rasulullah. Nabi aja berapa umurnya itu terakhir? 63 tahun. Jadi kalau ada Bapak Ibu berusia 62 tahun 11 bulan, berapa hari lagi itu? Tinggal sebulan lagi ya, 30 hari lagi itu. Nggak ingat lah tuh. Makanya umur 80 tahun, 75 tahun, minta maaf Ustaz Bapak Ibu. Lah wajar untuk mati itu. Lah pantas tuh sana ya. Yang enggak pantas tuh umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum pantas. Yang pantas itu 70 tahun, 80 tahun itu pantas. Wajar tuh. Tapi masalah mati itu bukan masalah pantas tidak pantasnya. Karena itu sudah sesuai dengan janji Allah tuh. Ya kan? Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Berapapun umur dan usiamu, 10 tahun ke 15 tahun ke 20 tahun ke 80 tahun, kalau memang sudah sampai masanya, jatuh temponya, tak bisa dimundurkan, tak bisa pula dimajukan walaupun itu sedetik saja. Dia berjalan di atas qadarullah itu Bapak Ibu. Ini yang mesti dipahami. Di sinilah kita menjalankan di alam dunia ini, cerita Tuhan itu. Lalu bagaimana jalan kita memahami cerita Tuhan ini?
Diutuslah para nabi dan para rasul sebagai contoh dan teladan, Bapak Ibu. Sebagai uswah. Berapa banyaknya nabi diturunkan oleh Allah itu? 124.000-nya nabi. Ini orang pilihan nih Bapak Ibu. Dari 124.000 nabi itu ditunjuk lagi menjadi rasul. 315 ini ditunjuk lagi yang terbaiknya. 25 ini pilih yang lagi terbaiknya. 5 ini pilih lagi yang terbaiknya. Satu itu siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad, perlu disadatkan kembali itu. Ini contoh uswah. Makanya Nabi katakan kepada kita, jaddidu imanakum fa'inal bahrul amik. Perbaiki imanmu, istiqomah kamu. Karena sesungguhnya lautan itu amatlah sangat dalam. Mana yang dikatakan oleh Rasul lautan itu sangat dalam, yang membuat kita ini mesti istiqomah dalam hidup ini. Inilah dunia Bapak Ibu. Dunia inilah digambarkan oleh Rasul lautan yang sangat dalam, yang penuh dengan onak dan duri. Kalau kita tidak berhati-hati hidup dalam dunia ini Bapak Ibu, kalau tidak karam minimal nyui. Kalau tidak karam minimal nyui itu. Makanya hendaklah kita selalu berhati-hati. Jangan sampai karam, jangan pula sampai hanyut itu. Maka jaddidu imanakum. Perbaiki iman kita, perbaharui keyakinan kita, istiqomah kita dengan jalan kenalilah Tuhan itu. Kenalilah jalan pulang dan kembali itu. Dari mana datang dan kemana pulang dan kembalinya kamu. Maka di alam dunia inilah Bapak Ibu, karena di alam dunia ini kita menjalankan cerita Tuhan, maka di alam dunia ini pula lah kita wajib mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka disinilah kita disuruh kita berguru. Berguru. Wajib kita mencari guru. Guru yang kita cari adalah guru yang mampu pula menghantarkan rohani kita bisa usul kembali kepada Allah nih. Makanya apa kata Allah? Wabtaghu ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Cari olehmu wasilah untuk sampai kepada Allah. Siapa wasilah yang mesti kita cari untuk bisa menghantarkan rohani kita ini usul kepada Allah? Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling hampir dengan Tuhan? Siapa di antara mereka yang rohaninya benar-benar rapat dengan Allah? Dia telah berjumpa Allah, dia telah bertemu Allah. Maka contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, uswah yang terbaik, yang paling dekat kepada Allah itu adalah Muhammad. Yang paling dekat itu Muhammad. Jadi kalau kita berbicara tentang Muhammad, ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Ini mesti dipahami Bapak Ibu. Muhammad yang hakiki, apa kata Allah? Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa Muhammad itu bukanlah laki-laki, ayah laki-laki di antara kamu. Muhammad itu bukanlah seorang ayah, bukan seorang bapak laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup sekalian para nabi dan para rasul. Maka Muhammad di sini Bapak Ibu, itu maknanya bukan Muhammad bin Abdullah, tapi adalah Nur Muhammad. Itu maksudnya. Ini maksudnya yang hakiki ini adalah Nur Muhammad. Itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan Nabi Muhammad.
Kita belum bercerita tentang Muhammad yang majazi. Kita bicara tentang Muhammad yang hakiki. Muhammad yang hakiki itu adalah Muhammad. Inilah orang yang paling dekat dengan Allah. Inilah orang yang melihat Allah. Inilah orang yang paling rapat dengan Allah. Apa sebabnya? Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu bahagian daripada diriku. Ini yang tajalli itu. Makanya dikatakan Allah fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajallikan diriku. Supaya tajalli diriku yang bernama Nur Muhammad itu, dia bisa mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Bahwa dirinya bukanlah dirinya. Akan tetapi dirinya itulah wujud nyatanya rupa diriku. Nur Muhammad. Inilah yang awal mula pertama kali diciptakan Allah. Inilah awal mula pertama kali yang dijadikan Allah. Inilah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kenal ini. Disitulah Rasulullah itu bertanya kepada Umar. Ya Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu nak siapa rahasiaku ini yang sebenarnya? Apa jawaban beliau? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu siapa rahasia engkau ya Rasul. Cukup Allah dan Rasulnya sajalah yang bisa memahami itu ya Rasulullah. Barulah Rasulullah memberikan suatu jawaban. Ya Umar, ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Ana Arabi bila ain. Bila ain. Aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacaannya? Ahmad, nih. Dihilangkan huruf mimnya. Apa jadinya? Ahad. Nah, Ahad itu apa artinya? Siapa yang Esa? Yang Esa itu Allah. Yang kedua, ana Arabi bila ain. Aku ini Arabi, nggak ada huruf ainnya. Arabi, tidak ada huruf ainnya. Arabi, hilangkan huruf ainnya. Apa jadinya lagi? Arabi, apa artinya itu? Tuhan. Maka disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ya Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah lihat aku nih, udah sama engkau lihat Allah. Disitulah rahasianya. Siapa yang mampu memandang Nur Muhammad? Yang mana Nur Muhammad itu telah zahir dia pada diri Bapak Ibu. Inilah Nur Muhammad yang telah berwujud, yang telah berupa. Nur Muhammad yang telah membeku, yang disebut namanya insan, sebagai wujud nyatanya diri Allah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal namanya Nur Muhammad yang telah wujud dan berupa, yang disebut namanya insan, itulah rahasia diri Bapak Ibu. Maka disitulah Bapak Ibu bertemu dan bersua Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu diri, satu rahasia pada diri sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, wa amanabi, lalu dia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntung pula orang yang mana orang itu melihat orang yang telah melihat aku. Artinya beruntung tidak masuk neraka. Siapa yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku, tidak masuk neraka pula dia kalau dia melihat orang yang mana orang itu sudah melihat aku. Tidak masuk neraka. Itu yang dimaksudkan itu adalah Nur Muhammad maksudnya. Abu Lahab lihat Muhammad tak tuh? Abu Lahab lihat Muhammad, tapi dia masuk surga atau neraka? Berarti bukan Muhammad yang majazi maksudnya, bukan Muhammad bin Abdullah maksudnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah Nur Muhammad itu maksudnya. Disitulah Allah mengatakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad ini, aku jadikan dirimu
untuk melihat dan menyaksikan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan aku jadikan alam itu untuk melihat dan menyatakan akan dirimu. Kalau bahasa kiasnya, Bapak Ibu ini kenyataan Nur Muhammad kenyataan Allah. Atau dikiaskan lagi, Bapak Ibu ini bayang-bayang Nur Muhammad bayang-bayang Allah.